Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi tentang matematika pada pembahasan merasionalkan bentuk akar. Materi ini merupakan lanjutan daripada bentuk akar dan merupakan materi umum untuk sekolah menengah atas ya. Baik, untuk merasionalkan bentuk akar ini sebetulnya yang dirasionalkan itu adalah bentuk akar yang berada pada penyebut ya, atau merasionalkan penyebut yang berbentuk akar. Jadi kita tidak melihat pembilangnya. Jadi kan ini pembilang ya, pembilang atau numerator. Oke, dan ini penyebut atau denumerator. Jadi yang kita lihat itu adalah penyebutnya. Penyebutnya ini adalah bentuk akar. Kalau dia bentuk akar, maka dia merupakan bilangan irasional. Nah, tujuan kita bagaimana mengubah penyebut ini yang asalnya irasional menjadi bentuk rasional, atau kita mengubah bentuk akar ini supaya tidak lagi berbentuk akar. Nah, itu konsep yang akan kita pelajari ya. Baik, kita langsung saja. Pada bentuk akar ini, kalau saya dilihat secara definisi, kita akan merasionalkan penyebut yang bilangannya berbentuk akar ya. Artinya adalah kita mengubah penyebut pecahan itu yang berbentuk akar itu menjadi bentuk rasional seperti yang tadi saya ungkapkan ya. Jadi kita mengubah penyebut yang berbentuk akar supaya menjadi bentuk rasional. Secara peta konsep ya, bentuk-bentuk yang akan kita pelajari, kita tulis di sini. Misalnya bentuk yang pertama itu secara aljabar saya tulis begini ya, A dibagi akar B atau A per akar B. Ini adalah bentuk yang pertama. Kemudian banyak ya sebetulnya ya. Yang kedua ada A per akar B ditambah akar C, nah, seperti itu ya. Jadi penyebutnya yang berbentuk akar begitu. Kemudian yang ketiga ada lagi A per akar B dikurangi akar C. Misalnya ini pengurangannya ya. Nah, ingat, akar B ditambah akar C, akar B dikurangi akar C, ini adalah bentuk yang sekawan ya, bentuk sekawan. Kemudian ada juga berbentuk A per B dikurangi akar C ya. Dan sekawannya A per B ditambah akar C. Barangkali 5 bentuk ini yang akan kita bahas sekarang pada materi kali ini ya. Di samping bentuk-bentuk lainnya juga banyak sebetulnya, asalkan ini kita sudah pahami, maka bentuk-bentuk yang lainnya bisa. Contoh ya, contoh misalnya ada bentuk yang A per B akar C ditambah D akar E misalnya, seperti itu ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Baik, yang pertama bentuk yang akan kita pelajari adalah bentuk A per akar B ya. Untuk syarat A-nya bilangan real ya. Nah, jadi A-nya bilangan real. Nah, kita lihat ini bilangan real. Jadi dia boleh bentuk rasional, boleh bentuk irasional, dia bebas ya untuk A ini. Dan B-nya adalah bilangan rasional yang non negatif, artinya kan ada di dalam akar itu tidak boleh negatif, maka dikatakan bahwa B tidak boleh nol ya, tidak boleh nol dan tidak boleh negatif. Itu artinya adalah non negatif, seperti itu ya. Kenapa tidak boleh nol? Kenapa akar B-nya tidak boleh nol? Ya, karena kalau dia sama dengan 0, maka A per akar B itu
tidak terdefinisi, ya. Nah, ingat ya, pembagian dengan 0 itu mengakibatkan operasi tersebut tidak terdefinisi atau tidak ada artinya. Dan juga karena syarat di dalam akar itu tidak boleh negatif dan juga 0, maka bilangan B itu haruslah non negatif. Baik. Oke. A per akar B. B atau akar B ini adalah bilangan akar yang ingin kita rasionalkan. Nah, sebetulnya di dalam matematika, kalau kita mempelajari tentang bilangan real, sifat-sifat dari bilangan real, maka A per akar B itu jika dikali dengan identitasnya, identitas perkaliannya, maka akan tetap ya. Identitas perkalian dari bilangan real itu adalah 1, maka A per akar B dikali 1 akan menjadi A per akar B, tetap ya. Nah, kemudian dengan sifat seperti ini kita bisa membuatnya merubah 1 ini menjadi suatu bilangan akar dari penyebutnya itu ya. Jadi kalau A per akar B, agar kita bisa merasionalkan akar B, maka kita akan kalikan dengan pembilangnya, penyebutnya ya. Jadi akar B dikali akar B, begitu ya. Di mana akar B dibagi akar B itu kan 1, begitu kan. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, A dikali akar B, kemudian akar B dikali akar B adalah B, gitu kan. Nah, akibat dari perkalian dua akar ya, ini mengakibatkan akarnya hilang ya, secara secara proses pangkat ya. Dari B akar B dikali akar B itu sama dengan B pangkat setengah dikali B pangkat setengah sama dengan B pangkat setengah ditambah setengah, sifat dari pangkat bulat sama dengan B pangkat 1 sama dengan B. Jadi akar B dikali akar B adalah B, itu ya. Nah, selesailah proses kita sampai sini. Nah, jadi ini sudah rasional ya, penyebutnya ya, penyebut sudah rasional ya. Ya, kita lihat B sudah tidak ada akar lagi. Nah, inilah proses merasionalkan penyebut tersebut ya. Kalau dikatakan fungsinya untuk apa? Kenapa kita harus merasionalkan penyebut ya? Secara logis ya, atau secara ini kita akan kesulitan apabila kita membagi suatu bilangan dengan bilangan irasional ya. Akan kesulitan ya, bukan tidak bisa tetapi akan kesulitan. Misalnya 2 dibagi akar 2 misalnya ya, 2 dibagi akar ini akan sulit sekali apabila penyebutnya adalah bentuknya akar. Ini sesuai seperti 2 dibagi, kalau kita desimalkan dari akar 2 adalah 1,41421,356 dan seterusnya, karena dia bilangan irasional ya kan. Secara logis kita bisa lihat kita akan kesulitan apabila membagi suatu bilangan dengan bilangan irasional, sehingga kita harus merasionalkan penyebut ini. Nah, setelah dirasionalkan menjadi bentuk 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 kan? Berarti 2 akar 2 dibagi 2 atau sama dengan akar 2. Nah, seperti itu, sehingga jawabannya adalah akar 2 begitu. Jadi gampang begitu, suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sudah rasional. Seperti itu ya. Mungkin fungsinya yang lebih mudah difahami seperti itu ya.
Oke. Jadi seperti itu ya. Jika A per akar B, maka hasilnya adalah A akar B dibagi B. Contoh. Contohnya misalnya ya, 3 dibagi akar 5. Misalkan begitu ya. Berarti 3 dibagi akar 5 sama dengan 3 per akar 5 dikali 1, atau langsung saja dikali penyebutnya ya. Akar 5 per akar 5 sama dengan 3 akar 5 per 5. Nah, ini jawabannya ya, atau 3 per 5 akar 5. Jadi jawabannya seperti itu, mudah saya kira ya. Kemudian 5 dibagi akar 3 misalnya ya. Jadi 5 dibagi akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 5 kali akar 3 atau 5 akar 3, akar 3 kali akar 3 3, atau 5 per 3 akar 3. Oke, untuk yang pertama, bentuk yang pertama saya kira mudah dipahami. Silahkan untuk membuat contoh-contoh yang lain juga ya. Selanjutnya ya, bentuk yang kedua adalah bentuk A per akar B ditambah akar C. Nah, dengan syarat A, B-nya bilangan real dan C bilangan rasional non negatif. Jadi A-nya bilangan real, A-nya bilangan real. Nah, ini B dan C-nya ya, B dan C-nya bilangan rasional yang non negatif karena dia ada di dalam akar seperti itu. Nah, untuk bentuk yang seperti ini sebetulnya sama ya dengan bentuk yang seperti tadi, karena kita lihat adalah penyebutnya. Akan tetapi kalau kita lihat penyebutnya ini, kita mengalihkannya juga sama, 1 A per akar B ditambah akar C dikali 1. Oke. Nah, untuk merubah 1 ini kita kalikan dengan penyebut atau dengan sekawan dari penyebutnya kalau dia bentuknya seperti itu ya. Ingat ada bilangan sekawan, ada bilangan lawan ya, atau inverse. Nah, untuk bilangan sekawan itu kita tinggal merubah operasinya saja. Misalnya akar B ditambah akar C, maka sekawan dari dia adalah akar B dikurang akar C ya. Kalau inverse kan negatif, akar B dikurang akar C itu inverse. Nah, kalau sekawan merubah operasinya saja. Misalkan A kurang B ya, sekawannya berarti A tambah B seperti itu. Nah, ini pun sama, maka A per akar B ditambah akar C kali 1, A per akar B ditambah akar C dikali sekawan dari penyebutnya, akar B dikurangi akar C dibagi akar B dikurangi akar C ya, dimana pembagian ini mengakibatkan jawabannya 1 ya. Oke, nah kenapa dengan sekawannya ya, karena tujuan kita ingin merasionalkan dari penyebutnya, begitu kan, merasionalkan dari penyebutnya. Kita lihat ya. Oke, kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut ya, kali faktor. Kalau bisa juga kita kurung seperti ini supaya lebih mudah. A ini distributif ya, A dikali akar B berarti A akar B ya, dikurangi A dikali C, akar C berarti A akar C dibagi. Nah, kalau kita sudah tahu proses dari perkalian faktor yang sekawan ini, sebetulnya kita langsung saja B kurang C ya, hilang akarnya. Boleh kita lihat ya, akar B ditambah akar C dikali akar B dikurangi akar C ya. Berarti kan perkalian faktor akar B dikali akar B, akar B dikali min akar C, jadi min akar B akar C. Oke. Ini. Nah, kemudian akar C dikali akar B berarti tambah akar B akar C. Oke. Kemudian akar C dikali min akar C min C. Oke. Nah, ini kan hilang. Nah, itulah kenapa dia harus dikalikan dengan
sekawannya supaya hilang akarnya, tinggal B dikurangi C. Nanti kalau sudah memahami seperti ini, nah langsung saja ya B dikurang C seperti itu. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan berarti A dikali akar B dikurangi akar C dibagi B kurang C. Nah ini adalah bentuk yang sudah dirasionalkan, di mana penyebutnya sudah menjadi rasional ya, hilang akarnya. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kita buat contoh. Misalnya yang mudah saja 2 dibagi akar 3 ditambah akar 4, misalnya seperti itu. Oke, ya berarti 2 dibagi akar 3 ditambah akar 4 dikali sekawannya akar 3 dikurangi akar 4 dibagi akar 3 dikurangi akar 4. Oke, sekarang kita distributif untuk pembilangnya. 2 dikali akar 3 2 akar 3. Oke, kemudian dikurangi 2 akar 4 dibagi. Nah ingat ini 3 4 akar 3 akar 4 berarti 3 kurang 4 atau 3 kurang 4 seperti itu ya. Berarti 2 dikali akar 3 dikurangi akar 4 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2 dikali akar 3 dikurangi akar 4. Nah ini adalah bentuk sederhana ya. Kita juga bisa pada proses lebih lanjut akar ini kita bisa desimalkan atau kita bisa cari dan bisa kurangi. Tetapi sampai proses seperti ini pun sudah benar ya, tidak perlu kita desimalkan kembali. Oke, contoh yang lain min 2 per akar 5 ditambah akar 2 misalnya seperti itu ya. Berarti min 2 dibagi akar 5 ditambah akar 2 dikali akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 dikurangi akar 2. Maka ya, setelah disebutin berarti min 2 akar 5 ya. Kemudian min 2 dikali ini min 2 akar 2 dibagi 5 kurang 2 sama dengan min 2 kali akar 5 kita keluarkan ditambah akar 2. Nah ini kita keluarkan min 2 nya ya. Kemudian dibagi 5 kurang 2 adalah 3 atau min 2 per 3 akar 5 ditambah akar 2 ya. Min 2 per 3 dikali akar 5 ditambah akar 2. Oke. Seperti itu saya kira ya. Kemudian untuk selanjutnya bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang ketiga sekawannya dari ini ya. Oke, analoginya sama seperti yang tadi yaitu ya. Berarti A per akar B dikurangi akar C ya. Kalau tadi tambah ya, kalau sekarang kurang ya sama saja prosesnya dikali 1. Berarti A per akar B dikurangi akar C dikali sekawan daripada ini adalah akar B ditambah akar C. Nah, akar B ditambah akar C. Sama dengan sama seperti tadi kita distributif untuk pembilangnya berarti A dikali akar B, A akar B ditambah A dikali akar C berarti A akar C dibagi B ditambah C. Oke, ya seperti itu atau sederhananya A dikali akar B ditambah akar C dibagi B ditambah C. Oke, nah ini bentuk yang sudah kita rasionalkan penyebutnya. Nah, sebagai contoh ya tadi ya. Contohnya 2 per akar 3 ditambah akar 5 misalnya ya. Berarti sama dengan 2 per akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 sekawannya dikurangi akar 5 dibagi akar 3 dikurangi akar 5. Oke, kita buat kurung supaya lebih mudah. Sama dengan berarti 2 kali akar 3 2 akar 3 dikurangi 2 dikali min akar 5 min akar
min 2 akar 5 dibagi 3 dikurangi 5, 3 dikurangi 5 sama dengan 2 dikali akar 3 dikurangi akar 5 dibagi negatif 2 ya. Jadi min akar 3 dikurangi akar 5. Min, karena 2 dibagi min 2 kan min 1, jadi min. Nah seperti ini. Atau kita bisa tulis sebagai akar 5 dikurangi akar 3 ya, kalau dikali negatif seperti itu. Oke, itu adalah bentuk yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah bentuk yang keempat. Oke, bentuk yang keempat ini adalah seperti ini ya. A dibagi B dikurangi akar C ya. Karena B dikurangi akar C ini adalah nantinya bentuk irasional juga, walaupun B-nya adalah rasional. Prosesnya sama juga seperti itu ya. Ini syaratnya untuk AB bilangan real dan C adalah bilangan rasional non negatif. Sama seperti tadi kita cari dengan bilangan sekawannya begitu ya. Berarti A per B dikurangi akar C dikali 1 ya. Berarti A per B dikurangi akar C kita kalikan dengan bilangan sekawannya B ditambah akar C dan dibagi B ditambah akar C. Oke. Selanjutnya kita kalikan untuk pembilangnya ya, distributif. A kali B adalah AB, A kali akar C ditambah ya. A kali akar C adalah A akar C dibagi, nah ini kan B dikali B adalah B kuadrat. Berarti kan kalau kita lihat berarti min C dikali min akar C dikali akar C, jadi B kuadrat dikurang C begitu kan, hilang akarnya. Atau kita proses saja di sini, B dikurangi akar C dikali B ditambah akar C, berarti kan B dikali B kuadrat, kemudian B dikali akar C ditambah B akar C min akar C dikali B dikurangi B akar C, dan min akar C dikali akar C ditambah dikurangi C ya. Min akar C dikali akar C berarti min C, sehingga kita dapatkan B kuadrat dikurangi C. Nah itu ya. Atau kita bisa sederhanakan, kita pembilangnya A nya dikeluarkan, B ditambah akar C dibagi B kuadrat dikurang C. Nah ini adalah bentuk yang bentuk sederhana dari setelah kita rasionalkan penyebutnya begitu ya. Baik, kita contohkan di sini saja. Contoh misalnya 2 dibagi 3 dikurangi akar 4. Jangan akar 4 ya. Nah, dia rasional. Akar 5. Oke, sama dengan ya sama berarti 3 dikurangi akar 5. Lalu kita kali dengan 3 ditambah akar 5 dibagi 3 ditambah akar 5. Selanjutnya pembilangnya kita kalikan, berarti 2 kali 3 6. 2 kali akar 5 berarti ditambah 2 akar 5 dibagi, ya ini kan 3 kali 3 9 dikurangi 5 ya. Kita langsung saja seperti itu. Sama dengan 6 ditambah 2 akar 5 dibagi 9 kurang 5 adalah 4 seperti itu ya. Jadi boleh seperti ini, atau boleh kita sederhanakan lagi menjadi 6/4 ditambah 2/4 akar 5, boleh seperti itu, atau disederhanakan menjadi 3/2 ditambah 1/2 akar 5 gitu ya. Sudah rasional ya, jadi ini jawabannya yang sudah rasional. Oke, saya kira contohnya seperti itu ya, mudah ya. Kita ingat saja seperti ini, kita bilangan sekawannya. Selanjutnya untuk nomor 5 analogi dengan yang tadi, cuma ini adalah bentuknya tambah ya. Nah, berarti A per B ditambah akar C berarti kita kali dengan 1, atau A kali B ditambah akar C
kita kali dengan B dikurangi akar C, sekawannya dari penyebut dibagi B dikurangi akar C. Kalau kita bentuk berarti A dikali B berarti AB dikurangi A dikali akar C dikurangi A akar C dibagi, nah ini sama seperti tadi ya, B dikali B adalah B kuadrat kemudian dikurangi C, atau A dikali B dikurangi akar C dibagi B kuadrat dikurangi C. Oke, ini bentuknya seperti itu ya. Contohnya 4 dibagi 3 ditambah akar 2 misalnya ya. Berarti kita dapatkan 4 dibagi 3 ditambah akar 2, kemudian kita kali sekawannya 3 dikurangi akar 2. Ini 3 dikurangi akar 2. Selanjutnya kita kalikan, berarti 4 kali 3 12, lalu 4 kali min akar 2 min 4 akar 2, lalu ini 3 9 ya, dan dikurangi 2. Kita dapatkan 12 dikurangi 4 akar 2 dibagi 9 dikurangi 2 adalah 7 ya. Nah, jadi ya bentuk ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi ini jawabannya. Oke. Saya kira semua bentuk ya, 5 bentuknya sudah dijelaskan. Barangkali saya akan memberikan soal latihan buat kalian semua. Ya, untuk dicoba di rumah dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Selesaikan saja. Yang pertama 4 per akar 2 ini berapa? Kemudian yang kedua 10 per akar 12. Kemudian yang ketiga silahkan coba akar 3 per akar 2 ya. Kemudian nah ini bentuk ini nih 1 per 5 ya, akar dari 1 per 5. Silahkan nomor 5 nya 3 dibagi akar 3 ditambah 2. Kemudian nomor 6 nya akar 8 dibagi akar 8 dikurangi 3. 7 3 dibagi akar 3 dikurangi akar 5. Yang ke-8 akar 2 dibagi akar 2 ditambah akar 3. Oke. 9 akar 3 dibagi 2 dikali akar 27 dibagi akar 3. Nah, ini bentuk seperti ini ya, kita dicoba. Kemudian 10 2 dikurangi akar 3 dibagi 4 dikurangi akar 5. Ya, ini berapa? Kemudian 2 lagi ya, akar 2 dikurangi 2 akar 3 dibagi 3 akar 5. Nah ini bentuknya berbeda ya, 4 akar 7. Silahkan kalau konsepnya bisa, ini pasti bisa. Kemudian terakhir 3 per akar 5 ditambah 4 per akar 3 ya. Silahkan dicoba ya. Ya, silahkan coba sebagai bahan latihan. Baik, saya kira sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini pada materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran matematika untuk Anda semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cantumkan atau beri komentar tentang materi-materi yang barangkali ingin saya sampaikan tentang materi matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.